Shalom dan selamat pagi Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 15 Mei 2025. Bacaan kita dari Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 11. Dan saya akan membaca hanya di pasal 3 ayat 8 sampai 11. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah pada pagi yang indah ini. Terima kasih penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam peristirahatan kami semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 11. Dan saya akan membaca hanya Yehezkiel pasal 3 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan. Lihat, aku akan menegarkan hatimu melawan kekerasan hati mereka, dan membuat engkau keras kepala melawan mereka yang kepala batu. Seperti intan yang lebih keras daripada batu kutegarkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. Selanjutnya ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah dan berilah telingamu kepada semua perkataanku yang akan kusampaikan kepadamu. Pergilah dan temuilah orang-orang sebangsamu di pembuangan. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Entah mereka mau mendengarkan, entah tidak. Amin. Tema renungan kita, jangan gentar, dak memagiang. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dengan sebutan anak manusia. Sebutan anak manusia menandakan bahwa Yehezkiel rapuh. Allah memanggil dan memperlengkapi dengan rohnya, lalu mengutusnya ke tengah-tengah bangsa pemberontak. Bangsa Israel adalah pemberontak kepada Allah, bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Bangsa Israel bisa saja mendengarkan Yehezkiel, namun bisa juga menolak. Pemanggilan dan pengutusan ini bukan hal yang mudah bagi Yehezkiel. Allah tahu kegelisahan hati Yehezkiel, karena itu Allah katakan, janganlah takut dan janganlah gentar. Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya. Allah tahu bahwa Yehezkiel rapuh dan takut untuk tugas yang berat ini. Namun Allah meneguhkan nabinya. Menyampaikan ajakan pertobatan kepada bangsa pemberontak adalah tantangan yang berat. Allah ingin agar umat tahu bahwa ada seorang nabi Allah di tengah mereka, dan Allah ingin agar mereka bertobat. Yehezkiel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa pilihan atas dirinya istimewa, yakni untuk menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Ibu bapak saudara-saudara, keadaan bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang. Banyak orang Kristen yang hidupnya memberontak kepada Tuhan melalui perhidup sehari-hari. Para pendeta, penatua, dan diaken diutus oleh Tuhan kepada mereka untuk menyerukan peringatan dari Tuhan. Jangan takut kepada mereka, walaupun mereka adalah orang kaya, pejabat, ambek tondok, dan lain-lain. Tegurlah mereka, peringati dan ajarlah mereka seturut firman Tuhan. Mereka mau mendengar atau tidak, berbicaralah dan sampaikan firman Tuhan kepadanya. Ingat, Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah. Terima kasih lawatan kasih-Mu bagi kami pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu menguatkan kami.
sebagaimana perkataan Allah, jangan takut dan jangan gentar. Itu memampukan kami untuk menjalani hidup ini, hidup karunia Tuhan di masa-masa mendatang. Bapa di sorga, peliharakanlah hidup kami hari ini dalam siarah kami, dalam melaksanakan pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Kami mohon lindungan Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Mereka berdiri menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Berkatilah umatmu dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan mereka satu persatu. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang berkati, dalam bangku sekolah kuliah berkati, mencari pekerjaan Tuhan berkati. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu. Bahkan yang aktif bekerja Tuhan berkati. Yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita yang mengalami pertambahan usia ulang tahun hari ini. Bapa Surgawi, peliharakan hidup kami hari ini. Kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.